Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Indo Intan. Nah, kali ini beberapa permintaan ya dari kalangan pengguna maupun mahasiswa untuk menjelaskan how to use Jupyter Notebook. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook. Nah, ini ada beberapa langkah yang kemudian perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan Jupyter Notebook-nya. Yang pertama, membuka Jupyter Notebook via taskbar search. Nah, di bagian sini ya, kita bisa mengetikkan bagian sini Jupyter Notebook. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi di bagian sini kita bisa langsung masuk pada Jupyter Notebook. Oke, sudah loading masuk ke Jupyter Notebook-nya. Artinya, tentu saja sebelumnya kita harus menginstalasi Jupyter Notebook-nya. Kalau belum diinstal ya belum bisa ya. Nah, terus yang kedua, setelah nanti kita masuk, nah kita membuat folder. Misalkan foldernya adalah pembelajaran mesin. Setelah itu kemudian kita buat lagi file project-nya. File project-nya ini tentu saja nanti berformat IPYNB atau berextension IPYNB. Ini merupakan kode dari Jupyter Notebook. Di samping kode dari Jupyter Notebook, untuk di Google Colab juga memiliki format IPYNB. Jadi bisa dijalankan di Google Colab juga dengan format yang sama. Nah, kemudian mengetikkan beberapa baris kode Python pada notebook. Selanjutnya kita menginstalasi kebutuhan library yang belum tersedia secara default. Ada beberapa library yang nantinya digunakan ya untuk mengimplementasikan beberapa model dari machine learning. Oke. Selamat mencoba, semoga menyenangkan. Nah, tadi kita sudah coba masuk ya pada Jupyter Notebook-nya. Nah, sekarang di bagian sini kita bisa membuat folder ya, folder. Kita klik new, kemudian pilih folder ya, pilih folder. Nah, foldernya itu nanti dia akan seperti ini. Foldernya untitled folder. Nah, kita centang. Selanjutnya di rename. Misalkan pembelajaran mesin. Oke. Rename. Oke, nah sekarang foldernya sudah terbentuk pembelajaran mesin. Kita klik. Oke, nah sekarang kita sudah aktif pada folder pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin ini nanti akan menyimpan ya kode atau dalam hal ini notebook ya, notebook text editor kita untuk mengetikkan kode program, kemudian data training maupun data testing atau data set dari model yang nantinya akan kita load. Nah, untuk itu di sini kita upload dulu data setnya. Tekan upload, kemudian kita cari ya di mana kita simpan dari dataset yang nantinya diperlukan ya. Datasetnya di mana? Di mana? Oke, di sini ya. Nah, ini dataset yang akan kita gunakan sebagai training ini yang pertama, kemudian datasetnya ini. Oke. Sekalian ini. Oke. Nah, di sini setelah kita tekan tadi tombol upload, oke. Nah, di sini satu persatu ya dari apa yang tadi sudah dipilih.
sudah terpilih, terseleksi, kita upload satu persatu, upload, tekan upload. Oke, berarti sudah tersimpan datasetnya di folder pembelajaran mesin. Nah, untuk diingat, kalau misalkan file atau file dari project kita itu akan kita jalankan, untuk datasetnya dia harus satu folder dengan filenya, file dataset dengan file kodenya. Nah, kita membuat lagi kode notebooknya ya. Di sini kita buka file, new, kemudian pilih Python 3, dalam hal ini kernelnya, IP kernel. Ini adalah kernel Python ya di Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita sudah masuk pada Jupyter Notebooknya. Kita rename dulu ya, namanya misalkan regresi linear sederhana. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau mencoba mengimpor beberapa library dulu. Nah, kita mengetes dulu apakah library tersebut itu bisa dijalankan, ya, kodenya bisa dijalankan atau tidak. Nah, jadi misalkan kita sudah ada pada notebook ya yang baru, atau kita baru pertama kali menggunakan notebook di Jupyter Notebook, kita harus bisa memastikan apakah library atau framework dasar yang akan kita gunakan pada project machine learning atau pembelajaran mesin itu sudah terinstalasi ya. Karena ada beberapa yang belum terinstalasi atau belum ready secara default dengan hanya menginstalasi Jupyter Notebook-nya. Di antaranya ini adalah scikit-learn ya. Jadi scikit-learn ini tidak secara otomatis tercover. Nah, kemudian Seaborn dan Matplotlib. Nah, Matplotlib ini kira-kira yang paling dasar yang ini, yang lainnya juga yang sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalkan kita mau menginstalasi di antara ketiganya ya ini, nah kita cukup di sel yang aktif ini, misalkan kita pip install scikit-learn. Jadi langsung saja shift enter, tekan shift enter, maka akan terinstalasi. Karena saya di sini sudah menginstalasi, maka tidak perlu lagi dilakukan ya. Oke. Nah, demikian juga untuk Seaborn maupun Matplotlib. Nah, itu untuk memastikannya. Nah, kalau misalkan kita sudah menginstalasi ketiganya ya, nah berarti kita tinggal menjalankannya. Misalkan kita mau memastikan apakah scikit-learn-nya itu sudah, berarti misalkan from sklearn.linear model import linear regression, kemudian dipastikan dulu ya, dipastikan shift enter. Nah, berarti sudah terinstalasi. Nah, kemudian yang lainnya lagi import Seaborn SNS sudah. Kemudian import Matplotlib ya, from import matplotlib.pyplot.splc. Oke, sudah juga. Nah, berarti sudah dipastikan bahwa beberapa library atau framework dasar itu sudah terinstalasi.
Nah, sehingga kita bisa melanjutkan proyek kita. Nah, untuk video ini kita akhiri ya, karena memang hanya petunjuk bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook-nya. Nah, untuk kode dari implementasi mesin learning atau pembelajaran mesinnya itu kita nikmati di video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.